Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Untuk pembahasan waris saya minta disiapkan ini whiteboard supaya Bapak sama Ibu teh tengah ulang. So saya menjelaskan tuh pada ngahulang Bu. Bapak Ibu, dalam pembagian waris itu ada yang menggunakan hukum adat. Cung yang suka menggunakan hukum adat, ada nggak? Ya, hukum adat teh. Nah, jadi hukum adat tuh Bu, ada yang adat Sunda, adat Jawa, adat Padang yang biasa kita pakai, dan adat-adat yang lainnya. Nah, secara umum hukum adat itu ada 3. Hukum individual. Jadi yang pertama adalah hukum sistem individual. Nah, sistem individual itu masing-masing ahli waris sudah mendapatkan haknya. Jadi sebelum Bapak Ibu wafat tuh langsung terus dibagi-bagi. Nah, itu hukum adat individual. Supaya diriweuh terus bagi-bagi itu. Nah, itu hukum adat individual. Nah, itu masih dipakai di kita. Supaya diriweuh langsung si anak satu mendapatkan ini, anak kedua mendapatkan ini, anak ketiga mendapatkan ini. Nah, itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi tidak boleh kita membagi-bagikan harta statusnya waris ketika kita masih hidup. Kalau kita hibah boleh. Jadi ketika niatnya hibah, kemudian dibagi-bagikan itu boleh. Tapi kalau niatnya pembagian waris, itu dibagi-bagi supaya tidak riweuh, itu tidak boleh. Yang kedua, sistem kolektif. Nah, kalau sistem kolektif hanya hak guna pakai. Misalkan, Bapak Ibu tuh punya tanah 10 hektar. Tapi tanah itu tidak bisa dibagi-bagikan. Hanya hak guna pakai. Jadi tanah itu sampai sekian generasi itu tidak boleh dibagikan. Tapi boleh mendapatkan hak guna pakai. Misalkan penghasilan padi. Nah, padinya yang dibagikan. Atau berasnya yang dibagikan. Itu adalah hak guna pakai, itu pun hukum adat. Nah, di Islam itu tidak ada hukum yang seperti itu. Ketika Bapak Ibu wafat langsung dibagikan. Mau pembagiannya tanahnya itu dijual atau tanahnya itu di-split, dibagi-bagi. Yang penting semuanya harus dibagikan. Jadi dalam hukum Islam itu pembagian waris itu ada 3. Yang pertama adalah pembagian secara bukan. Dalam Islam itu cash. Ini kembali ke Islam dulu. Yang pertama adalah pembagian secara cash. Jadi kalau ibu punya uang cash, punya perhiasan, punya deposito dan lain sebagainya, itu langsung dibagikan. Maka itu pembagian secara cash. Yang kedua delay, pembagian ditunda. Kalau pembagian ditunda itu adalah pembagian yang aset-aset diam. Jadi kalau ibu bapak punya tanah, punya sawah, punya kebun dan lain sebagainya, ingin pembagiannya itu dijual dulu, maka itu pembagiannya delay, ditunda. Yang ketiga berkala. Berkala itu apa? Bertahap. Jadi berkala itu pembagian waris, misalkan bapak ibu punya saham. Saham di perusahaan mana? Nah, sahamnya tidak mesti dijual, tapi dibagikan pada saat ada keuntungan. Atau bapak ibu punya kos-kosan. Nah, kos-kosannya tidak harus dijual, tapi dibagikan pada saat menghasilkan. Tentu saja setelah dipotong operasional. Nah, atau misalkan tadi bapak ibu punya sawah yang sangat luas. Sawahnya tidak usah dijual, tapi hasilnya dibagikan pada ahli waris. Itu secara hukum fikih boleh, tapi ada timingnya, ada batas waktunya. Jadi kalau
pembagian secara berkala ini tidak ada batas waktu, tidak ada timing, maka ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Pada generasi kedua, ketiga, dan keempat selanjutnya, itu akan menghadapi masalah. Jadi, pembagian dalam Islam itu bisa cash, bisa delay, bisa berkala. Nah, untuk berkala itu harus ada timingnya, harus ada batas waktunya. Nah, itu pembagian secara Islam. Nah, sedangkan waris dalam menurut adat itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Individual. Itu langsung dibagikan ketika bapak dan ibu masih hidup. Supaya dari langsung dibagikan. Nah, yang kedua apa? Kolektif. Nah, kolektif itu hanya hak guna pakai. Jadi tanah itu hanya milik almarhum. Nah, dibagikan ketika ada keuntungan. Dan yang ketiga itu delegasi. Ini yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Jadi yang namanya pembagian waris secara delegasi langsung hak waris itu didelegasikan pada anak pertama atau pada anak yang sudah dewasa atau pada anak di zaman jahiliyah tuh kalau dia sudah bisa pegang pedang. Jadi kalau dia sudah bisa pegang pedang maka dia punya hak untuk mendapat delegasi untuk membagikan harta waris. Jadi biasanya anak pertama, yang kedua atau anak dewasa, yang ketiga apa? Yang sudah bisa memegang senjata atau bisa bertanggung jawab. Jangan dilihat tulisan saya jelek ya Bu, yang penting substansinya. Oke. Tadi apa Bu? Ini adat. Adat. Apa? Individual. Yang kedua, kolektif. Yang ketiga, apa? Delegasi. Nah, ini paham Bu? Paham ya? Oke. Ini adat. Yang kedua apa? Bukan. Tongwak kakak Isam. Yang kedua? Bukan. Hukum adat. Yang kedua? Bagian waris. Adat. Yang kedua apa? Perdata. Ini pembagian hukum waris secara umum ya Bu, yang ada di Indonesia atau negara. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pembagian waris atau misalkan masuk asuransi, yang ditanya apa? Ahli waris siapa? Pasangan, ya enggak? Yang kedua, anak. Nah, jadi ini ada gelombang 1. Ketika ditanya atau ketika ibu masuk asuransi, maka yang ditanya tuh siapa ahli warisnya? Pasangan. Ya, tuh enggak? Pasangan. Siapa pasangan tuh? Suami atau istri. Kemudian yang kedua, anak. Ini. Kalau ini tidak ada gelombang kedua, apa? Yang kedua, orang tua, ayah atau ibu, dan saudara. Nah, untuk ini biasanya dibatasi hanya 2. Untuk saudara hanya 2. Kalau ini tidak ada, masuk gelombang 3. Siapa? Kalau misalkan pasangan dia udah belum nikah, tidak punya anak lagi. Kalau belum nikah nggak punya anak ya pasti. Ya pasangan. Kemudian tidak punya anak. Kemudian yang gelombang yang kedua orang tua. Gelombang yang ketiga naik ke atas kakek atau nenek.
kakek atau nenek. Nah, ini tidak ada. Masuk gelombang keempat siapa? Paman atau bibi? Ya, uwa. Terus siapa lagi? Atau keponakan. Jadi dalam hukum perdata itu ada 4 gelombang. Itu pasangan dan anak. Yang kedua itu orang tua, ayah, ibu, saudara. Gelombang ketiga kakek, nenek. Dan gelombang keempat paman, bibi, uwa, keponakan atau siapapun yang ada hubungan dekat. Oke. Nah, oke. Tadi hukum waris adat. Yang kedua hukum waris perdata. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga apa, Bu? Hukum waris Islam. Ini baru J nempel, Bu. J nempel ya. Oke. Siapkan catatan buat hukum waris Islam. Nah, oke. Yang ketiga hukum waris Islam. Nah, dalam hukum waris Islam ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu ingat. Ke atas tuh, Bu. Ya. Ya. Coba tong ditinggal di tulisan butut, Bu. Ya. Ini sababiah, disebabkan, diakibatkan oleh sebab. Yang kedua nasabiah, disebabkan oleh nasab. Ini yang paling kuat. Ini adalah masuk pada an-nikah. Nah, Ibu Bapak, dalam pembagian waris ini ada yang sababiah, disebabkan dia menikah, dia mendapatkan waris. Jadi kalau sudah 40 tahun kemudian dia pisah, baru sebulan suaminya wafat. Ruginya, Bu. Jadi setelah 40 tahun rumah tangga, kemudian pisah, tiba-tiba pisah. Nah, kemudian sebulan kemudian meninggal suaminya. Maka dia sekalipun sudah 40 tahun rumah tangga, dia tidak mendapatkan waris, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang kedua, nasabiah. Kalau nasabiah itu nasabnya. Nah, keturunan. Jadi kalau nasabiah ini itu mutlak dia dapat. Tapi kalau sababiah itu ada ikatan nikah. Selama dia diikat oleh nikah, dia bisa mendapatkan waris, tapi ketika nikahnya sudah putus, maka dia tidak mendapatkan. Sekalipun dia sudah puluhan tahun rumah tangga. Oke, ya. Ya, saya terkira. Oh ya, sudah hapus. Oke. Nah, enak kalau ada asistennya, Bu. Oke, saya ulangi. Pembagian waris itu ada apa aja? Adat, terus perdata, Islam. Nah, Ibu, Bapak, dalam pembagian waris itu
itu mayoritas disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, dalam pembagian waris itu jangan maksud saya jangan hanya membaca kitab-kitab klasik. Banyak persoalan waris yang tidak bisa dipecahkan oleh kitab-kitab klasik. Nah, coba Bapak Ibu baca tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Itu adalah ulama abad 21. Nah, ketika ada ustadz yang dia ahli waris, dia tidak membaca buku-buku ulama abad 21, dia akan ketinggalan. Contoh misalkan, bagaimana status uang duka, atau uang duka Bu? Ya, uang duka itu uang kematian. Jadi uang duka menurut ulama-ulama, atau saya katakan menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, itu yang namanya uang duka itu bukan warisan, ya. Jadi uang duka atau uang kematian atau asuransi kematian itu bukan warisan. Kenapa? Sebab itu tidak diusahakan ketika dia masih hidup. Jadi uang duka atau uang kematian itu datang setelah almarhum wafat. Jadi itu milik siapa? Milik orang yang ditinggalkan. Nah, jadi tidak usah dibagikan secara hukum waris, tapi kalaupun itu mau dibagikan itu nggak masalah. Tapi tidak dibagikan itu pun tidak masalah. Jadi uang duka itu bukan uang warisan. Kenapa? Sebab pada saat adanya uang itu, adanya uang duka, almarhum sudah wafat. Oke. Kembali pada hukum waris Islam. Oke, Ibu Bapak dicatat ya. Itu yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 233. Ini belum bicara masalah pembagian waris, tapi lebih pada tanggung jawab orang tua dan anak. Ini belum pada pembagian waris, baru bicara masalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua surat An-Nisa ayat 33, Al-Anfal ayat 75 dan yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 33, kemudian Al-Anfal ayat 75, dan satu lagi Al-Ahzab ayat 6. Al-Ahzab ayat 6. Nah, ini bicara masalah apa? Harta pusaka. Nah, harta pusaka atau dikenal dengan dirkah. Dan yang ketiga, nah ini. Yang ketiga An-Nisa ayat 7 sampai 14. Sampai 14, 7 sampai 14, 34 dan 176. Itu bicara pada pembagian waris. Jadi dalam pembagian waris itu ada pada surat An-Nisa ayat 7 sampai 14, kemudian ayat 34 dan ayat surat An-Nisa ayat 176. Oke. Bapak Ibu, jadi untuk pembagian waris itu cukup membuka surat An-Nisa ayat 7 sampai 14. Nah, dalam pembagian waris secara teknis itu ada pada surat 11 sama 12. Nah,
Tapi sebelum pembagian waris itu harus diselesaikan apanya dulu? Hutangnya sama wasiatnya. Kata Allah, mimba diwasiyatin yusibiha audain. Dalam pembagian waris itu, sebelum pembagian waris maka penuhi dulu wasiat dan hutangnya. Nah, sudah Bu? Oke. Nah, dalam pembagian waris itu muncullah istilah gonogini. Sudah saya bahas belum Bu? Belum ya? Nah, gonogini. Gonogini ada dalam Islam nggak Bu? Tidak ada. Yakin? Ada tidak? Gonogini ada nggak? Ya. Gonogini adat mana? Ya. Gonogini itu adat Jawa. Ya kan gonogini biasanya kalau bahasa O, Susilo Bambang Yudhoyono itu Jawa. Ya. Betul. Nah, jadi kalau ada O biasanya itu bahasa Jawa. Nah, gonogini itu asal dari bahasa Jawa. Adakah dalam Islam? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak ada. Nah, nanti ya. Oke, saya sedikit kupas. Gonogini itu secara istilah itu tidak ada dalam Islam. Ingat, gonogini istilahnya tidak ada dalam Islam, tapi substansinya itu ada. Jadi substansinya ada. Istilah, sekali lagi, istilah gonogini itu istilahnya tidak ada dalam Islam, tapi substansinya ada dalam Islam. Coba buka surat An-Nisa ayat 8. Dalam penggalan itu disebutkan lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi laki-laki itu ada bagian apa yang engkau usahakan. Dan bagi wanita pun ada bagian apa yang engkau usahakan. Itu di penggalannya Bu. Jangan baca di awal, tengah-tengah. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Ayat 8. Sorry. Bukan, An-Nisa ayat 32. Kan nguji. Nguji ya tuh Bu, tenang weh. Kalau ayat 8 itu boleh kita sedekah pada ahli waris. Nah, kalau ayat 32 penggalannya lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Sekali-kali saya nguji. An-Nisa ayat 32, betul Bu? Ya. Nah, bagi laki-laki ada bagian dari hal-hal yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada hal-hal yang dia usahakan. Bu, kalau dalam hukum kita itu gonogini itu langsung dibagi 50-50. Tapi kalau melihat ayat ini, mimmaktasabu, apa yang engkau usahakan. Jadi gonogini itu berlaku kalau ada sesuatu yang dia usahakan. Gitu. Jadi kalau suami dia mencari nafkah, tapi ada bagian kontribusi ibu pada aset itu, maka itu berlaku gonogini. Ya. Bagaimana kalau ibu kekeh ingin dapat gonogini? Kumaha Bu? Kata ibu teh, kan saya juga sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah setengah abad ngabdi ka bapak. Sekalipun ibu sebagai ibu rumah tangga kan ada kontribusi tenaga, ya enggak? Ya? Ya, kontribusi ke suami. Nah, maka
para ulama kalau ada persoalan seperti itu maka itu dibolehkan berlaku gonogini juga walaupun jumlahnya tidak sama. Kenapa? Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-adatu muhkamatun. Adat itu bisa dijadikan hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi gonogini sekalipun bukan bahasa Quran, tapi secara substansi gonogini itu ada. Nah, adapun pembagiannya itu dikembalikan pada kesepakatan ahli waris. Nah, yang namanya gonogini, Bu, yang namanya gonogini itu dilakukan pada saat apa? Gonogini itu dilakukan pada saat dia akad. Jadi pada saat dia akad maka berlakulah hukum gonogini. Nah, itu yang pertama. Jadi gonogini itu dihitung pada saat dia akad, baru dihitung gonogini. Kemudian sebelum pembagian gonogini itu pisahkan dulu harta bawaan. Jadi kalau misalkan ibu tuh punya harta bawaan, punya rumah, sebelum nikah tuh sudah punya segalanya, nah itu pisahkan dulu. Jadi gonogini itu dihitung pada saat ibu dan suami akad. Yang kedua, pisahkan harta warisan. Jadi kalau ibu punya warisan, maka pisahkan dulu. Misalkan ada rumah, ia ada warisan bukan gonogini. Sekalipun warisan itu setelah menikah itu pisahkan. Jadi setelah menikah itu ibu dapat warisan dari orang tua, maka pisahkan dulu. Dan yang ketiga, harta hibah. Kalau misalkan ibu punya hibah, sekalipun itu setelah menikah, maka itu pun tidak masuk kategori gonogini. Jadi gonogini itu full apa yang diusahakan, apa yang didapatkan setelah dilakukan akad. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah selama 30 menit saya membahas masalah waris. Sengaja tidak saya kasihkan semuanya. Bisa olah Pak Bu. Jadi kalau saya kasihkan langsung, bisa ya sulit untuk nerima. Terima kasih. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.